Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak asik deh, bapaknya doang ngadepin apa yang ngucapin salam. Ibu-ibunya bu, bu, salamnya mana bu? Kasih pantun tak? Kesupal jeruk. Tak pandai yang berpantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mengucapkan salam hukumnya Wajib. Wajib. ngajiin di mengucapkan salam hukumnya Wajib. Jawab salam baru wajib. Menjawab wajib. ngucapin salam hukumnya yang kenceng dong. Ngucapin salam hukumnya jawab salam hukumnya sunnah artinya apa Pak? Dikerjain dapat pahala, kagak dikerjain ora popo. Ya. Kalau wajib Tinggalkan dosa. mesti. Waalaikumsalam. Ya tolong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subuhum quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan malam Ahad yang berbahagia ini, yaitu Sohibul Bait atau tuan rumah, yaitu Bapak Samiran dan Ibu Edin. Kita doakan mudah-mudahan keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan mudah-mudahan Bapak Samiran dan Ibu Elin cintanya akan tetap menyatu sampai dunia dan akhirat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para ustadz, khususan Ustadz Oka yang mungkin insya Allah beliau dalam perjalanan, kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan dan yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan sahabat yang luar biasa jauh dari Jakarta. Dalam hal ini ada Ustadz Soleh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir pada malam hari ini. Begitu juga dengan Bapak Joko, alhamdulillah kemarin kita baru ketemu di Asamil. Beliau juga alhamdulillah silaturahmi kemari. Cuman sayang kemarin rendaman air kurmanya ketinggalan. Yang saya rendam, aduh lupa saya. Kita doakan mudah-mudahan sahabat kita ini yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat dan hidayahnya. Allah kasih kesehatan, Allah kasihkan panjang umur. Kalau sudah nikah mudah-mudahan tetap satu saja istrinya, jangan pakai nambah.
Yang saya hormati dalam kesempatan yang berbahagia ini, sesepuh kita, orang tua kita, Abah Junedi, kemudian Pak De Joko, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan yang luar biasa kepada Bapak Haji Samino serta istri, Ibu, yang alhamdulillah beliau juga telah hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ini selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang pada malam hari ini tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, doa saya dan doa kita semua. Mudah-mudahan kita yang ada pada malam hari ini Allah banyakkan rezekinya. Amin. Allah banyakkan rezekinya. Amin. Kalau punya utang Allah lunasin hutang. Amin. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Amin. Dan yang saya hormati ibu-ibu yang di dalam, alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu kita ini menjadi istri yang soleh, menjadi istri yang soleha, yang patuh kepada suami. Amin. Dan insya Allah istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali syukur alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah, menjadi pembentuk daripada kebahagiaan kita, baik itu bahagia dunia maupun akhirat. Amin. Salawat salam tercurah kepada kehariban junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita malam ini masih bab tawadhu. Kalau kemarin yang hadir mungkin udah sebagian kecil sudah paham. Mungkin diulang sedikit. Saya bertanya kepada bapak sama ibu, tawadhu apa bu? Ibu? Rendah hati. Bu? Bu? Apa? Rendah hati. Tawadhu apa pak? Keren. Tawadhu apa pak? Rendah hati. Sekali lagi yang kenceng bang, banyak kan orang tapi tak tahu jangan. Tawadhu apa pak? Rendah hati. Hatinya di bawah gitu. Hatinya di bawah. Rendah hati. Baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'malis salatul khamsu wa afdalul akhlaqit tawadhu. Sebaik-baik amal, kata baginda Rasulullah, adalah shalawatul khamsu, salat. Ayo dong, mudeng dong Pak, biar mudeng nih. Saya nggak mau buru-buru percuma dilebar-lebar kami nggak paham ya. Sebaik-baik amal shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Paham? Paham. Dan sebaik-baik akhlak adalah Nabi bilang tawadhu apa? Rendah hati. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai umat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul? Betul. Bapak Reka diciptakan, Bapak Ustadz Soni diciptakan, Opa diciptakan, Abah diciptakan, termasuk aneh saya yang diciptakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ibadah. Untuk Ibadah. RT Aris juga diciptakan untuk Ibadah. Yang Ono juga diciptakan untuk Ibadah. Ibu jadi istri kita juga diciptakan untuk Ibadah. Intinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Betul enggak? Betul. Betul enggak no? Yang sono weh? Betul.
Ini saya sengaja ngomong betul, berarti harus sudah janji. Betul nggak Pak? Betul. Yang di dalam benar nggak Bu? Diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita, betul? Betul. Puasa Ramadan, betul? Kewajiban buat kita. Kemudian apa lagi? Zakat. Suruh bayar zakat sebagai ibadah yang Allah perintahkan buat kita, betul nggak? Betul. Haji dan umroh Allah perintahkan juga buat kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Zikir, sholat tahajud, sedekah dan semuanya amal-amal kebaikan yang diridhoi dalam agama Allah itu adalah sebagai amal ibadah. Betul nggak? Betul. Nah, jadi pertanyaannya, kalau Bapak sholat, Bapak puasa, Bapak zakat, Bapak umroh, seharusnya apa? Menjadikan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul. Kok sekarang terbalik? Sholat kok jadi bangga diri? Betul nggak? Betul. Ini kenyataannya, benar nggak? Betul. Rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngebangga bahwa gua paling sok. Boleh. Kenyataan seperti itu. Kita kaji. Udah pernah berangkat umroh, udah pernah jadi haji, jangan bangga dengan hajinya, jangan bangga dengan umrohnya. Udah jadi ustadz, jangan bangga dengan ustadznya. Ustadz ataupun gelar haji belum tentu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika kita melaksanakan ibadah, seharusnya kita semakin tunduk dan semakin sadar bahwasannya kita hidup ini adalah untuk ibadah dan harus tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Bang? Betul. Coba kaji deh. Selama ini kita sholat makin bangga hati apa bangga diri? Dua-duanya ya, Pak. Dua-duanya. Coba ngaji dulu, kaji deh. Kiraun nih. Dulu bahkan mungkin sampai sekarang. Rajin sholat, rajin ibadah. Mabuk agak pernah dulu. Ibadah. Tapi lihat, apakah ini kalau dibuka ini udah termasuk orang yang paling tawa? Tidak. Kenapa bisa jadi pada hari ini masih sampai detik ini masih merasa bangga? Kenapa? Dengan ibadah ya. Seharusnya ketika kita rajin ibadah, rajin berzikir, kita semakin merasa belum pernah berbuat apa-apa. Inilah orang yang tawadhu. Betul Bang? Syahid Abdullah bin Adawi Al-Haddad, beliau mengatakan ciri dari orang tawadhu itu, atau bisa disebut dengan bahasa kerennya itu apa itu? Karakternya. Karakter. Ciri sama karakter hampir sama ya Pak? Maklum lah, orang kampung jadi nggak tahu bahasa keren. Ciri atau karakter orang tawadhu itu yang pertama kemarin udah dijelasin. Apa yang pertama? Yang singkat nggak Pak? Yang ngaji semalam di rumah Opa. Ciri orang yang tawadhu kemarin udah sampai 2 saya sampaikan. Tidak sombong. Hah? Ciri orang yang tawadhu berarti kemarin udang-udangnya baju doang. Seragam doang yang udang kemarin. Datang kemarin doang Pak. Seragam. Itu baru 2 doang dikasih. Allahu Karim. Ayo, ada ingat enggak Pak? Ciri orang yang tawadhu kemarin udah disampaikan 2 atau karakter orang tawadhu. Yang memang rendah diri tawadhu. Tapi cirinya Pak, YouTube yang kemarin masih ada nggak Pak? Biar jelasin aja lagi, masih jelasin lagi. Yang pertama, karakter atau ciri orang yang tawadhu adalah apa? Dia lebih memilih tidak terkenal ketimbang terkenal. Paham? Masih ingat nggak? Itu karakter nih. Kata apa? Syahid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam risalah beliau. Nah, yang kedua, kata beliau, karakter orang yang tawadhu itu siap menerima nasihat dari manapun. Tuh, nggak mesti dari ustaz. Gua kalau dinasihatin sama cereremen gua gak mau, tapi sama ustaz gua mau. Ini orang tawadhu. Tapi orang yang tawadhu, dia menerima nasihat dari manapun, sekalipun yang bicara itu anak kecil. Paham? Selama yang disampaikan itu kebaikan. Nabi kan pernah bilang, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Jangan mentang-mentang ustaz baru diterima. Yang orang biasa-biasa kita nggak terima. Jangan begitu Pak.
Paham? Udah ada belum di dalam diri kita nih? Tadi lebih memilih tidak terkenal ketimbang terkenal. Kemarin dicontohin kayak saya tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz sama apa? RT Jun sama RT Aris. Jadi RT yang terkenal aku biasa-biasa aja. Beliau yang terkenal, yang ono biasa-biasa aja. Terserah, silakan. Terkenal boleh, tapi tawadu, tapi berat. Tapi biasanya orang tawadu lebih memilih lebih tidak terkenal. Tawadu, tapi lebih ajib terkenal tapi tawadu. Bisa, Wak? Bisa nggak? Hah? Ya, apalagi terkenal seluruh Indonesia. Masih terkenal di Argo aja udah kayak apa tahu. Di Argo doang, Pak. Satu RT 4 doang lagi udah somong. Betul nggak? Hah? Di Argo doang. Udah ngacung golok. Apalagi sampai terkenal seluruh dunia, YouTube-nya di mana-mana. Hati-hati, Wak. Iya kan? Casingnya bagus, iya kan? Tapi lihat, kita hati-hati. Kenapa? Nggak usah pun di satu ada. Di masjid aja terkenal kita. Di masjid aja, ini baru udah deh. Sombongnya kita itu embul. Benar nggak, Pak? Masih ada nggak sampai kita sampai sekarang ini? Sombong. Masih ada. Nah, yang ketiga, kata beliau, orang ciri daripada karakter orang tawadu itu adalah cinta orang fakir dan suka bersama beliau bersosialisasi. Nih orang tawadu. Jadi kalau sahabat, berteman, bertetangga, nggak mesti orang kaya doang, nggak mesti sama ustaz doang. Sama siapapun bersahabat, sama siapapun berteman, khususnya kepada orang fakir dan miskin, apa juga anak yatim. Begitu. Iya. Betul nggak? Betul. Kan kemarin udah dijelasin, ya kan? Dari siapa? Syekh Ibnu Imam Athaillah. Kan dia menerangkan orang tawadu itu seperti apa. Dan dijelasin sekarang lagi, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan 3 karakter ini ada dalam diri kita. Jadi bersahabat, berteman, bergaul. Ayo, bukan hanya kepada orang yang banyak duit saja, kepada orang yang punya harta saja, orang yang berpangkat saja. Tetap ayo kepada fakir kita juga harus, bahkan lebih baik ketimbang yang lainnya. Jadi kalau bapak masih milih ya, lo usah naikin kere, malah mesti deketin. Kalau benar, mau bapak bukan orang tawadu. Nah, Ustaz Engki cuma begitu doang, pakainya juga baju kan dikasih katanya. Kan gitu. Kere katanya, nggak mau teman ya silakan. Terserah ente. Jadi kalau saya mah siapa aja saya temenin. Yang penting jangan jahil. Iya. Repot urusannya. Hah? Ya gitu. Iya kan? Siapa aja. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Kata Nabi, barang siapa yang tawadu, ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi barang siapa yang takabur, nah takabur apa? Yang sombong, yang ria, siapa? Siap kita. Fitrah mungkin ya. Udah memang semua manusia, saya Engki Rawat, Abah, Ustadz Soleh, semua yang ada di sini pasti kepengen menjadi orang yang terhormat, betul nggak? Kepengen dihargai, betul nggak? Menjadi orang yang dipandang, betul nggak? Tapi bukan berarti ketika kita menginginkan menjadi orang yang dihormati, yang dihargai ataupun yang dipandang, menghalalkan atau menyalahi daripada apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahamin. Gak perlu bingung-bingung. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadu, Allah angkat derajat, Allah jadikan mulia. Gak usah khawatir, gak usah takut. Betul apa betul? Betul kan? Udah selesai, Pak? Bu, ada pertanyaan nggak, Bu? Oke dulu. Ini lagi asik makan jeruk apa lagi dengerin? Iya, dia buat tawadu. Ya Bu ya, rendah hati. Dihina orang, dibagi orang gak usah dibalas. Doain aja panjang umur.
Jangan doain cepat mati, lama matinya makinan. Katanya begitu. Iya kan? Kita dihina, wah, kata Ustaz nggak boleh balas. Gua doain aja cepat mati, nggak bakal mati. Iya, doain aja. Doain apa? Allah kasih hidayah. Orang yang tawaduk begitu. Ini kalau dihina, dicaci, dimaki, bapak ikut galak. Jangan. Dan bapak belum tawaduk. Betul nggak? Nabi kan udah jelas kemarin udah saya jelaskan dalam kitab bab sombong menjelaskan. Kalau kita dihina, dicaci, dimaki, memang benar terjadi pada kita. Nabi bilang jangan dibalas, sekalipun kita tahu boroknya dia, biar dia yang menanggung jeleknya nanti. Itu Nabi bilang. Hah? Hah? Cuma nggak ada kebiasaan gitu ya? Enggak, biar Allah yang lebih tahu balasnya. Jangan pakai tuman. Kalau pengen jadi orang tawadu, nah ini dia. Tawadu udah berapa ya? Iya. Iya Pak, siap nggak? Iya. Allahu Akbar, Allahu Karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam makan kita bertolabul ilmi seperti ini Pak. Betul nggak? Betul. Artinya kita ingin menambah ilmu kita, ingin menambah kemudahan ilmu kita supaya kita ibadah kepada Allah semakin baik kan gitu harapannya. Betul kan? Baik, benar nggak ya? Karena baginda Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, penting. Benar nggak Pak? Tapi setelah Bapak malam hari ini atau udah 4 malam berturut-turut kita malam Ahad menimba ilmu, dapat ilmu, kemudian Bapak terima, paham, diserap. Tapi kalau nggak diamalin, bagaimana hasilnya? Sia-sia. Hah? Kata beliau sia-sia. Ntar kita buka, biar kita paham. Jadi kalau kita udah ngaji dapat ilmu, harusnya seperti apa? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Hah? Lurus. Tunjukinlah kami jalan yakin. Benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Itu jalan para sahabat Rasul yang bernikmat. Yang mana yang jelas dong? Tidak satu-satu lagi namun ta'alahin. Tiap hari Pak dibaca Pak 5 kali dalam satu. Itu jalan yang lebih rahmat. Hah? Jalan Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ya apa? Yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi dan jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atau tersesat. Kira-kira seperti itu. Jadi gini. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkain dan orang yang sesat. Betul Pak? Betul kan? Nah, siapakah yang dimurkai oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini? Dan siapakah yang dikatakan sesat di dalam surat Al-Fatihah ini? Siapa Pak? Orang-orang kafir Pak. Hah? Enggak salah sih. Iya. Orang-orang kafir, udah ketahuan itu Pak. Siapa? Dikupas nggak nih? Dikupas nggak nih? Ini bab tawadunya belum baca nih. Dikupas nggak nih? Kupas. Hah? Kupas dikit aja ya Pak ya? Iya. Kupas. Bener nih? Benar. Beramal tapi nggak ada ilmunya. Saya tanya, siapa? Ada orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu, jadinya apa? Sia-sia. Pak, fokus. Ini kacang udah berhenti dulu dah. Nanti ntar habis saya makan, habis semuanya ini. Tadi tuan rumah saya jangan dikeluarin dulu ya. Iya betul. Salahnya tuan rumah Pak nih, keluarin dulu. Iya. Enggak masalah, enggak. Ya.
beramal tapi nggak pakai ilmu, jadinya apa? Dosa. Hah? Dosa. Sia-sia. Mau pulang juga nih. Pulang juga nih. Bu, mudah-mudahan ibu mah paham nih. Bapak-bapaknya udah ngopi mulu. Beramal, kamu beramal, tapi nggak pakai ilmu, jadinya apa? Alhamdulillah. Bodoh baik. Kebanyakan jeruk di dalam. Tuh, beramal, tetapi tidak pakai ilmu, jadinya apa? Wah, beramal tapi nggak pakai ilmu, Bang. Hah? Kalau ada di antara kita beramal tapi tanpa ilmu, jadinya sesat. Iya, sesat. Bapak sholat lupa. Asyik kalau ngomong lupa. Ini nih, banyak pisang nih, banyak kacang. Kalau kita beramal, ya, tapi nggak ada ilmunya, bisa sesat. Sholat maghrib jadi 3,5 rakaat, coba dari mana? Dari mana? Subuh jadi 4 rakaat dari mana? Kalau nggak pakai, benar nggak? Kita yang real aja, betul nggak? Betul. Yang tal. Banyak dari tadi. Sia-sia, sesat. Masih mending sia-sia, 0. Tapi ini sesat. Justru apa? Allah murka kepada kita ibadah tapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Benar nggak sih ngomongnya? Hah? Jadi kalau kita beramal nggak pakai ilmu, maka sesat itu tadi. Bukan jarang orang-orang yang sesat. Dan siapa yang dimurkai? Nah, ini dia. Dan siapa yang dalam surah Al-Fatihah yang termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berilmu, udah punya ilmu, tapi kagak ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat orang jadi ustaz, dapat ilmu nggak diamalin, habis kita. Ayo Ustaz. Habis. Baca kitab, baca ini tahu ilmu dipendem, nggak mau kasih tahu, habis kita. Masih mendingan Bapak. Tapi bukan berarti di sini kita untuk berhenti mencari ilmu. Wah, kalau punya ilmu nanti kalau nggak diambil dosa, terus gua nggak mau ilmu. Salah. Itu lebih salah. Paham? Sesat itu. Nah, bukan sesat lagi, udah belangsak. Belangsak. Betul nggak? Betul. Ini pisang lewat mulu ya. Nggak jadi. Tanya lagi. Mobil kan lagi. Ya Allah ya Karim. Ustaz lagi syuting. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah. Ya, Pak. Jadi kalau ada orang yang beramal tanpa ilmu, maka jadinya tapi ada kalau orang yang berilmu kemudian tidak mau diamalkan, jadinya dimurkai Allah. Hati-hati. Udah pulang dari Bimari, udah paham, dikasih tahu ilmu, kagak diamalin dalam kehidupan sehari-hari, ente termasuk orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya agak kejam dikit, tapi inilah kenyataannya. Al-Fatihah yang selalu kita baca tiap hari, inilah maknanya. Jangan sampai kita termasuk orang yang disesatkan Allah, kemudian orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih sebatas itu aja, Pak, bukan hanya diamalkan. Tapi nantinya setelah kita amalkan harus kita syiarkan, ngajak sempurna insya Allah. Betul kan? Iya, Bapak boceng tunggu. Baca bu, gua tunggu ilmunya, gua tumbuk. Kalau Ustaz Hengki begini, gua tanya dulu mau nguji. Ah, itu repot tuh. Jadi. Betul apa betul? Betul enggak? Masih ada 15 menit, ya, setengah 10 tenang aja. Masih lama. Ya, masih lama untuk beliau. Ya, jadi ingat Pak ya. Kenapa ini saya sampaikan biar kita paham, biar kita ngerti, ngaji, paham ilmunya, kemudian mandak aja. Cuma sekarang datang bisa termasuk kita di muka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kenapa kita diperintahkan untuk bertolabul ilmi, belajar.
Yaitu tadi, supaya kita melakukan ibadah nggak suka-suka kita, tidak menjadi sesat. Capek-capek, tapi kita tidak mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bertolabul ilmi, sholat 5 waktu, sholat hajat, sodako, semua kita mengharapkan daripada apa? Ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, tinggal minta apa, insya Allah beres. Betul nggak Pak? Tapi apa? Kalau ini semua, bersihkan dulu hati kita. Jauhkan dari sifat takabur. La yadkhulul jannah man kana min qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang apabila di dalam hati kita masih ada sombong sebesar biji sawi jarum jarah. Jangan mimpi masuk surga, kata Nabi. Ini yang berat, Pak. Saya dengar informasi ini, mohon maaf Haji ya. Ini ujian ini, saya dengar informasi. Itu masjid sono kalau subuh, kalau nggak ada siapa namanya? Pak Haji Samino, kayaknya kayak nggak pernah kerajaan, informasi begitu. Siap, hati-hati Pak. Jangan sampai bangga diri. Ya Pak, saya ingetin. Ya. Termasuk Bapak Parno, sering kayak kita ingatkan, jangan sampai bangga diri, jangan bangga hati. Hati-hati kita. Karena itu apa? Itu adalah ujian buat kita. Kita azan, kita bersolawat, kita datang ke masjid karena Allah. Begitu. Azan ingin membangunkan saudara-saudara kita, ingin mengajak saudara-saudara kita, ayo ibadah kepada hayya 'alas shalah, yuk mari salat. Hayya 'alal falah. Wah, kasih lu kemenangan kata Allah. Kan begitu kan? Betul enggak, Pak? Iya. Udah hayya 'alas shalah mari salat ya kan. Bangun melek. Dan itu tarik selimut lagi. Itu mah kebiasaan subuh biasa. Kan begitu. Jadi sebuah sahabat-sahabatku, teman-temanku, Bapak yang punya kewajiban, yuk apapun yang kita lakukan, anggap belum pernah berbuat apa-apa. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pengen dipuji orang, gak pengen dihargai orang, tapi kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita masih baca satu hadis, sekarang akan saya lanjutkan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata qasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi'afwi illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkurang harta karena sedekah, dan pasti Allah akan menambah kemuliaan seseorang hamba yang suka memaafkan, dan tidaklah seorang itu bersikap tawadu karena Allah, melainkan Allah mengangkat derajat. Jelas tadi kan Pak, tadi sudah saya sampaikan, tawadu aja. Kalau Bapak kepengen dihargai, diangkat derajat Allah, tawadu jadi orang. Kalau bahasa saya kasarnya, tawadu aja. Apa yang sudah kita lakukan, anggap kita nggak pernah melakukan apa-apa. Kita melakukan kebaikan, anggap kita belum pernah melakukan kebaikan. Gitu kan? Lupakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Apapun itu lupakan, belum pernah. Kita bisa melakukan kebaikan karena Allah. Betul nggak? Hakikatnya Allah yang memberikan kebaikan itu, bukan kita. Benar nggak? Pak Adi jadi kameramen, dia foto, dia ini semua. Makanya bukan dia, tapi Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pahala. Tapi kok Pak, kamera, keren ya. Siapa dulu dong kameranya gue? Sombong. Jadi apa? Dosa. Sepele, betul nggak? Sepele. Kalau Bapak kepengen dihargai orang, dimulakan Allah, udah tawadu aja beres. Ibadah apa? Kerjakan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di hadapan manusia. Betul kan? Iya, kemarin kan udah dibilang. Ya kan? Hasan Al-Basri beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Orang tawadu itu kalau kita keluar rumah, diingetin lagi, kalau keluar rumah ketemu sama orang, nganggap diri kita itu paling rendah, paling di bawah, nggak punya apa-apa. Sekalipun kita punya kelebihan, kita nganggap bosan. Kelebihan yang gue punya itu punya Allah. Gue nggak bakal bisa melakukan kelebihan kita kalau Allah nggak ridho. Gitu, cewek gue. Gitu paham gak? Iya.
Gitulah Pak kira-kira ya. Paham? Hah? Iya itu dia. Enggak, Sob. Ngeliatin makan kacang mulu, Pak. Ya. Kemana? Ya. Baik. Aku makan kacang dulu nih. Tapi nggak mau berhenti ya. Kemudian selanjutnya Pak saya baca dari Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah bahwa ia berjalan melewati anak. Kemudian kata Nabi, dari Anas radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alahu. Dari Anas radhiyallahu bahwa ia berjalan melewati anak-anak, kemudian ia memberikan salam kepada mereka dan berkata, Nabi juga melakukan demikian. Hadis riwayat Bukhari 6.200.